Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya tentang basis data. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana ChatGPT bisa memahami konteks percakapan kita? Bagaimana Netflix tahu film apa yang cocok untuk kita tonton? Atau bagaimana Instagram Explore bisa menampilkan konten yang sesuai minat kita? Jawabannya adalah vector database, sebuah teknologi database revolusioner yang menjadi otak di balik aplikasi AI modern. Hari ini saya akan membawa kalian menyelami dunia vektor database, teknologi yang sedang mengubah cara kita berinteraksi dengan AI. Mari kita mulai. Dalam video ini, kita akan belajar 7 hal penting tentang vektor database. Pertama, kita akan memahami apa sebenarnya vektor database itu. Kedua, kita akan membedah bagaimana cara kerjanya di dalam. Ketiga, kita akan mengenal konsep vektor embeddings, jantung teknologi ini. Keempat, mempelajari arsitektur dan teknologi yang digunakan. Kelima, melihat implementasi nyata di ChatGPT menggunakan RAG arsitektur. Keenam, mengeksplorasi contoh penggunaan di perusahaan besar seperti Meta dan Netflix. Dan terakhir, kita akan melihat masa depan teknologi ini dan bagaimana dampaknya terhadap industri. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan yang menarik ini. Sebelum kita mulai ke vektor database, mari kita pahami dulu mengapa kita membutuhkannya. Database tradisional seperti MySQL atau MongoDB yang mungkin sudah kalian pelajari sangat bagus untuk menyimpan dan mengambil data terstruktur. Mereka bekerja dengan prinsip exact matching. Misalnya, kalau kita search Jakarta di database tradisional, sistem hanya akan menemukan data yang benar-benar mengandung kata Jakarta. Kalau ada data dengan kata ibu kota Indonesia, sistem tidak akan menemukannya, meskipun maknanya sama. Ini menjadi masalah besar di era AI. Kenapa? Karena AI modern membutuhkan kemampuan untuk 1. Melakukan systematic search, mencari berdasarkan makna bukan cuma kata-kata persis. 2. Mencari similarity atau kemiripan antara gambar, audio, atau video. 3. Membuat sistem rekomendasi yang cerdas. Dan 4. Memahami bahasa natural manusia dengan segala variasinya. Database tradisional tidak dirancang untuk ini. Mereka tidak mengerti makna. Mereka hanya cocok-cocokkan string, dan disinilah vektor database hadir sebagai solusi. Jadi, apa sebenarnya vektor database itu? Vektor database adalah sistem database yang dirancang khusus untuk menyimpan, mengindeks, dan mencari data dalam bentuk vektor embeddings. Tunggu dulu, apa itu vektor embeddings? Kita akan bahas detail nanti, tapi simpelnya vektor embeddings adalah representasi data dalam bentuk deretan angka yang menangkap makna dari data tersebut. Vektor database punya 4 karakteristik utama. Pertama, dia menyimpan data sebagai high dimensional vektor, bisa ratusan atau ribuan dimensi. Kedua, dia melakukan similarity search, bukan exact match. Jadi dia mencari yang paling mirip, bukan yang persis sama. Ketiga, dia dioptimasi untuk operasi neighbor search, mencari tetangga terdekat dalam ruang vektor. Keempat, dia mengukur jarak atau kedekatan antara vectors menggunakan matriks matematika. Analogi sederhananya seperti kalau database tradisional seperti mencari restoran dengan nama persis Pizza Hut di Google Map, maka vektor database seperti mencari restoran Italia terdekat dari lokasi saya. Dia mengerti konteks dan makna dari request kita. Inilah yang membuat vektor database sangat powerful untuk aplikasi AI. Sekarang mari kita pahami konsep yang paling fundamental, vektor embeddings. Embeddings adalah transformasi data, apapun jenis datanya, teks, gambar, audio, video, menjadi array angka atau vektor yang
merepresentasikan makna semantiknya. Mari saya kasih contoh konkretnya. Misalnya kita punya kalimat saya suka kucing. Model AI seperti GPT akan mengubah kalimat ini menjadi vektor dengan katakanlah 768 dimensi. Jadi hasilnya seperti 0.2, 0.8, 0.3, minus 0.1, 0.5, dan seterusnya sampai 768 angka. Sekarang kalau kita punya kalimat lain, saya senang dengan kucing. Meskipun kata-katanya berbeda, tapi maknanya mirip kan? Nah, model AI akan menghasilkan vektor yang juga mirip. Seperti 0.19, 0.79, 0.31, minus 0.09, 0.48 dan seterusnya. Perhatikan angka-angkanya hampir sama. Ini kita sebut similarity. Appendix bisa disebut untuk berbagai data. Untuk teks kita bisa pakai model seperti Word2Vec, BERT atau GPT Embeddings. Untuk gambar ada ResNet atau Clip Embeddings. Untuk audio kita bisa pakai WAV2Vec, dan bahkan untuk video ada model seperti video MAE. Yang menarik dari Embeddings adalah sistem matematikanya. Vektor yang mirip makna akan punya jarak yang dekat dalam ruang vektor. Bahkan ada fenomena menarik. Kalau kita ambil vektor raja dikurangi pria ditambah wanita, hasilnya mendekati vektor ratu, seperti aljabar bahasa. Inilah fondasi dari vektor database, kemampuan untuk mengubah data menjadi representasi matematika yang memahami makna. Sekarang kita tahu apa itu embeddings. Mari kita lihat bagaimana vektor database bekerja dalam 3 tahap: index, query, retrieval. Tahap pertama, index. Ini adalah fase persiapan. Ketika data masuk ke sistem, pertama-tama data tersebut diubah menjadi vektor menggunakan model embeddings. Lalu vektor ini tidak cuma disimpan begitu saja, dia diindeks menggunakan struktur data khusus seperti HNSW atau IVF. Struktur ini seperti peta jalan yang memudahkan pencarian nanti. Kita juga bisa menambahkan metadata, informasi tambahan seperti tanggal, kategori, atau tag. Tahap kedua, query. Ketika user melakukan pencarian, query mereka juga diubah menjadi vektor menggunakan model yang sama dengan yang dipakai saat indeks. Lalu sistem melakukan similarity search, mencari k-vectors yang paling dekat atau paling mirip dengan query vektor. Untuk mengukur kedekatan ini, kita pakai distance matrix seperti Euclidean distance, mengukur jarak langsung seperti jarak 2 titik di peta. Choosing similarity, mengukur kesamaan arah vektor. Dot product, kombinasi magnitude dan direction. Kemudian tahap ketiga, retrieval. Sistem akan ranking hasil berdasarkan similarity score yang paling mirip di posisi teratas. Lalu return data original beserta metadatanya ke user. Semua proses ini terjadi dalam hitungan millisecond. Bahkan kalau database kita punya jutaan atau miliaran vektor. Ini digunakan oleh algoritma khusus seperti HNSW yang membuat struktur graf hierarchikal atau FAISS di Facebook yang dioptimalkan untuk GPU. Kecepatannya luar biasa. Itulah mengapa ChatGPT bisa respon cepat meskipun harus search banyak dokumen. Mari kita lihat arsitektur modern dari vektor database.
Sistem ini terdiri dari 4 layer utama. Layer pertama, storage layer. Ini adalah fondasi yang menyimpan aktual vektor array angka dengan ratusan atau ribuan dimensi, juga menyimpan metadata dalam format JSON, plus sistem snapshot dan backup untuk data protection. Layer kedua, index layer. Layer ini yang membuat vektor database super cepat. Dia menggunakan algoritma ANN, Approximate Nearest Neighbor, untuk optimasi pencarian. Indeks ini bersifat dinamik, bisa update secara real time ketika data baru masuk, dan untuk skalabilitas data bisa di sharding atau dibagi ke multiple nodes. Layer ketiga, query engine. Engine ini mengoptimasi vector search operation, mendukung hybrid search, kombinasi vector search dan keyword search tradisional, dan bisa filtering seperti ranking hasil. Layer keempat, API layer. Ini adalah interface untuk developer, menyediakan REST API atau gRPC endpoint. Ada SDK untuk berbagai bahasa, Python, JavaScript, Go, dan yang penting mudah integrasi dengan LLMS seperti GPT. Sekarang platform apa yang tersedia? Ada Pinecone, Milvus, Webvite, Qdiret, dan Chroma. Masing-masing punya kelebihan sendiri tergantung use case kita. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling menarik, bagaimana vektor database digunakan di ChatGPT dan AI modern melalui teknik yang disebut RAG atau Retrieval Augmented Generation. RAG adalah desain pattern yang menggabungkan dua hal. Retrieval, pencarian informasi dari knowledge base, dan generation, menghasilkan jawaban dengan AI. Mari saya jelaskan dengan contoh real. Bayangkan kita punya ChatGPT untuk customer service perusahaan. User bertanya, apa kebijakan cuti perusahaan? Beginilah alur RAG bekerja. Step pertama, query dari user apa kebijakan cuti perusahaan diubah menjadi vektor embeddings. Step 2, vektor ini digunakan untuk search di vektor database yang berisi semua dokumen kebijakan perusahaan. Step ketiga, sistem retrieval dokumen-dokumen yang paling relevan mirip bagian dari handbook karyawan tentang cuti. Step 4, dokumen relevan ini dijadikan konteks lalu digabungkan dengan query original. Step 5, konteks plus query dikirim ke LLM seperti ChatGPT. Step 6, ChatGPT generate jawaban berdasarkan konteks yang diberikan. Berdasarkan kebijakan perusahaan, setiap karyawan berhak atas 12 hari cuti tahunan. Apa keuntungan RAG? Pertama, jawaban berdasarkan data terbaru, tidak perlu retrain model. Kedua, mengurangi hallucination, AI tidak asal generate jawaban. Ketiga, bisa cite sources, kita tahu jawaban dari mana. Keempat, domain specific knowledge, bisa sesuai per perusahaan. Kelima, cost efektif, tidak perlu fine tuning model besar. RAG digunakan di mana-mana, customer support chatbots, enterprise knowledge base, dokumen Q&A system, research assistance. Ini adalah teknologi di balik ChatGPT, enterprise, dan custom GPTs yang bisa kita buat.
Sekarang mari kita lihat implementasi konkret di ChatGPT dan OpenAI ecosystem. OpenAI menyediakan Embeddings API yang bisa digunakan. Model terbaru mereka adalah Text Embedding 3 Small dan Text Embedding 3 Large yang menghasilkan vektor dengan 1536 dimensi. Bagaimana cara kerjanya dalam praktik? Ketika kita membuat custom GPT dan upload dokumen, katakanlah panduan internal perusahaan, OpenAI secara otomatis pertama memecah dokumen menjadi chunks atau potongan-potongan kecil. Kedua, membuat embeddings untuk setiap chunk. Ketiga, menyimpan embeddings di vektor database mereka. Nah, ketika user chat dengan custom GPT ini, sistem melakukan vector research untuk menemukan chunks yang relevan, lalu memberikan sebagian konteks ke model. Ini juga digunakan di ChatGPT plugin ekosistem. Plugin bisa akses eksternal cloud base via vector research. Dari sisi developer, implementasinya cukup straightforward. Kita bisa OpenAI API untuk generate embeddings, lalu integrasikan dengan vektor database seperti Pinecone. Contoh flow-nya user input, OpenAI Embeddings API vektor, Pinecone's query, relevant doc, konteks untuk ChatGPT generate response. Yang menarik adalah ChatGPT Enterprise menggunakan teknologi serupa untuk mengakses company data dengan aman. Semua di-embed dan di-search secara real-time tanpa perlu training ulang model. Ini adalah contoh perfect bagaimana vektor database menjadi backbone aplikasi AI production. Sekarang kita lihat implementasi di scale yang masif Meta atau Facebook. Meta mengembangkan library open source bernama FAISS, Facebook AI Similarity Search. Library ini adalah salah satu vektor database engine paling powerful di dunia. Kenapa Meta butuh ini? Karena mereka handle database dalam skala yang luar biasa. Di Facebook ada lebih dari 2 miliar foto yang perlu diindeks. Di Instagram, setiap hari ada ratusan juta foto dan video baru. Di WhatsApp, ada miliaran pesan dan media. FAISS digunakan untuk berbagai use case. Use case pertama, image search dan recognition. Ketika kalian upload foto di Facebook, sistem membuat vektor embedding dari foto tersebut. Lalu FAISS mencari foto serupa di database. Untuk face recognition, duplicate detection atau photo organization. Bayangkan mencari foto wajah yang sama di 2 miliar foto, dan FAISS bisa melakukan dalam milisecond. Use case kedua, content recommendation. Instagram Explore Page yang kalian lihat itu powered by vector search. Sistem membuat embedding dari konten yang kalian lihat, like, komen, atau lama lihat, lalu mencari konten-konten dengan embedding mirip. People you many know di Facebook juga menggunakan prinsip yang sama, mencari use profile dengan vector similarity. Use case ketiga, ad targeting. Meta membuat embeddings dari user interest dan behavior. Advertiser bisa target similar audience, yang sebenarnya adalah vektor similarity search. Performance yang luar biasa. FAISS bisa search 1 miliar vektor dalam milisecond dengan GPU acceleration bisa 8.5 kali lebih cepat lagi. Ini adalah contoh real world bagaimana vektor database bisa tidak hanya teori tapi teknologi yang serve miliaran user setiap hari. Vektor database tidak hanya untuk sosial media. Mari kita lihat contoh lain di berbagai industri. Netflix
Pernahkah kalian bertanya kenapa Netflix sangat akurat merekomendasikan film? Mereka menggunakan vektor embedding seperti film diubah menjadi vektor berdasarkan genre, aktor, direktor, plot summary, bahkan visual style. User viewing history kalian juga diubah menjadi vektor, lalu sistem mencari film dengan vektor yang mirip dengan preferensi kalian. Fitur Because You Watch itu adalah vektor similarity search in action. Bahkan thumbnail yang kalian lihat dipersonalisasi menggunakan teknologi serupa. Spotify melakukan hal yang sama untuk musik. Mereka membuat audio filter embeddings, menganalisis tempo, key, mode, genre dari setiap lagu. Discover Weekly, playlist yang sangat personal. Ini hanya itu hasil dari vektor search yang mencari lagu-lagu dengan embedding mirip dengan yang sering kalian dengar. Search similar song atau similar artist, semua powered by vector database. E-commerce, Amazon dan Tokopedia menggunakan untuk customer also but recommendation. Visual search, upload foto produk untuk mencari produk serupa, juga menggunakan image embeddings. Homepage yang personalized untuk setiap user, powered by vector similarity. Healthcare, di healthcare vector database digunakan untuk patient similarity analysis, mencari pasien dengan kondisi serupa untuk treatment recommendation. Drug discovery, mencari molecular compounds dengan struktur mirip. Medical image diagnosis, membandingkan X-ray atau MRI dengan database case. Bahkan untuk literatur search, dokter bisa cari research paper relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Vektor database benar-benar transforming berbagai industri, from entertainment to healthcare. Sekarang, apakah vektor database akan menggantikan database tradisional? Jawabannya tidak. Mereka melayani kebutuhan yang berbeda dan seringkali digunakan bersama-sama. Mari kita bandingkan. Query type. Traditional DB melakukan exact matching where name equals John. Vector DB melakukan similarity search Winke neighbor. Data type. Traditional DB untuk struktur data, tabel dengan row dan kolom. Vector DB untuk high dimensional vector, ratusan atau ribuan dimensi. Indeks struktur. Tradisional DB pakai DB3 atau S-index. Vector DB pakai HNSW, IVF atau FAISS. Use case. Tradisional DB untuk cloud operational. Vector DB untuk AI atau ML application. Scalability. Tradisional DB biasanya vertical scaling. Vector DB horizontal scaling. Jadi kapan pakai apa? Gunakan tradisional DB untuk transactional data, acquisition, relational data, ACID requirement. Gunakan vector database untuk semantic search, recommendation, AI feature, similarity matching. Best practice modern, gunakan keduanya. SQL atau non-SQL untuk core business logic dan transaction data. Vector database untuk AI powered filter dan personalization. Hybrid approach ini yang digunakan untuk sebagian besar aplikasi modern. Seperti teknologi lainnya, vector database juga punya tantangan dan keterbatasan. Tantangan pertama, computation cost. Generate embeddings itu
Pentium membutuhkan GPU dan modal besar, memori rekrutmen tinggi, vektor dengan ribuan dimensi memakan banyak RAM. Biaya infrastruktur bisa signifikan untuk skala besar. Tantangan kedua, complication. Learning curve cukup step, perlu memahami ML konsep. Setup dan tuning kompleks, banyak parameter yang harus dioptimize. Request ML knowledge tidak se-straightforward SQL. Tantangan ketiga, quality dependency. Ini adalah gigo gap in gap out. Kualitas embedding sangat kritikal. Kalau embedding model jelek, hasil search juga jelek. Poor data quality akan menghasilkan poor research. Tantangan keempat, cold start problem. New item belum punya embedding atau interaction history. New user belum ada behavior data atau personalis. Butuh fallback strategis seperti popularity based recommendation. Tapi juga khawatir ada best practice untuk handle ini. Pertama, pilih embedding model yang tepat untuk use case kalian. Kedua, lakukan regular reducing untuk maintain quality. Ketiga, monitoring performance metrics, latency, recall, precision. Keempat, implementasi hybrid research, kombinasi vektor dengan keyboard search. Dengan best practice yang benar, benefit dari vektor database jauh lebih melebihi tantangannya. Sekarang mari kita lihat ke masa depan, kemana vektor database akan berkembang. Dan pertama, multimodal embedding. Fiturnya satu vektor bisa reserve teks, image, dan audio sekaligus. Modal seperti clip dan image bin sudah mulai melakukan ini. Bayangkan search dengan deskripsi gambar pakai kata-kata, hasilnya bisa video atau audio. Dan kedua, edge computing. Vektor database akan hadir di mobile device dan IoT, real-time local interface tanpa perlu cloud. Privacy first AI, data tidak perlu live device. Dan ketiga, hybrid system. Database platform akan build vektor kapabilitas. Port SQL sudah punya Big Vector Extension. One platform untuk SQL, NoSQL, dan vektor. Best of all worlds. Dan keempat, AutoML integration. Automatic embedding optimize sistem, pilih model terbaik sendiri. Self tuning index, parameter optimize otomatis. Dynamic query optimization based of parent. Dan kelima, mesh enterprise adoption. Semakin banyak enterprise akan adopt vector DB. Standardization effort untuk interoperability, cloud native solution yang lebih mudah digunakan. Predik saya untuk 2025 sampai 2030, setiap aplikasi akan punya semantic search. Ini akan jadi standar, bukan luxury. Vektor database akan jadi infrastruktur standar seperti SQL database sekarang. Integration dengan quantum computing untuk vector operation yang exponentially faster. The future is exciting, dan kalian yang belajar ini sekarang akan ahead of the curve. Baik, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita. Mari kita recap key takeaways hari ini. Pertama, vektor database adalah database spesialis untuk menyimpan dan research vektor embeddings, representasi numerik dari makna data. Kedua, embeddings mengubah data apapun
teks, image, audio menjadi vektor yang menangkap semantic meaning. Vektor yang mirip makna akan punya jarak yang dekat. Ketiga, ChatGPT dan AI modern menggunakan vektor database melalui RAG arsitektur relevan konteks sebelum generate answer. Ini yang membuat AI response akurat dan grounded in data. Keempat, perusahaan besar seperti Meta, Netflix, dan Spotify sudah widely using vector DB untuk recommendation, search, dan personalization, serving miliaran user daily. Kelima, masa depan AI akan increasingly dependent on vector database untuk semantic understanding dan contextual awareness. Why does this matter untuk kita sebagai mahasiswa IT? Pertama, skill ini sangat available di job market. Demand untuk AI engineers yang paham vector DB sedang exploding. Kedua, ini adalah foundation untuk building next generation AI application from chatbot to recommendation system. Ketiga, understanding vector DB akan give you competition at the era AI. Jadi apa yang bisa kita lakukan next? Explore, coba, be next, free try, and on adalah cara terbaik belajar. Learning AI, kursus tentang vector database dan embeddings, build, integrate ke project kalian, build chatbot, recommendation system, atau semantic search. Vector database bukan hanya tren, ini adalah fundamental shift dalam cara kita store dan retrieve data di AI era. Dan kalian sekarang punya knowledge untuk menjadi part of this revolution. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semua referensi yang saya gunakan dari Pinnacle Documentation, AWS, IBM, hingga academic paper sudah saya list lengkap di slide ini dan description video. Kalau kalian punya pertanyaan, feel free to leave comment di bawah. Saya akan try jawab semua. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini helpful untuk kalian. Dan yang paling penting, jangan cuma nonton tapi praktik, build something dengan vector database, eksplorasi teknologi ini. Karena the best way to learn is by doing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Happy coding, happy learning.